Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para subscriber Sahir 78 yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terus setia like video-video terbaru saya dari Sahir 78. Dan juga kepada para penonton yang belum sempat mensubscribe channel YouTube saya Sahir 78, semoga kalian juga semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan terus istiqomah berkarya dan berkreasi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, saya berharap kalian bisa mendukung channel saya Sahir 78 dan berkembang demi syiar Islam. Untuk itu caranya ya tentunya dengan memberikan subscribe kepada saya, yaitu kepada saya channel Sahir 78. Kali ini saya ingin mengajak kalian semua membicarakan hal-hal yang menjadi kerisauan, menjadi kebingungan, kebimbangan umat Islam saat beribadah, karena efek dari mewabahnya virus corona, sehingga di masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita, khususnya umat Islam, beribadah dengan perubahan yang tidak semestinya. Salah satunya yaitu diminta untuk melakukan physical distance, yaitu jaga jarak dalam kondisi beribadah. Baik, nanti kita simak, kita pahami penjelasan para fuqaha, para ahli fikih terkait masalah hukum merenggangkan shop saat sholat berjamaah. Karena kita sudah maklum, kita sudah mengetahui bahwa meluruskan dan merapatkan shop saat sholat adalah anjuran agama. Tetapi kenapa saat pandemi ini kita diminta untuk menjaga jarak atau physical distance? Apa hukumnya menurut ajaran Islam? Baik, kita akan paparkan, saya akan gambarkan, sampaikan pendapat para ulama, para ahli terkait masalah hukum tersebut. Ada dua pendapat tentang hukum meluruskan dan merapatkan shaf saat sholat berjamaah di dalam kondisi normal, yaitu di luar pandemi COVID-19. Pendapat pertama yaitu yang menyatakan bahwa hukum meluruskan dan merapatkan shaf adalah sunnah, tidaklah wajib. Ini disampaikan oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Inilah pendapat jumhur ulama, atau diantaranya ulama-ulama yang berpendapat demikian. Pertama adalah 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi menyatakan kesunahan meluruskan shaf dan merapatkan shaf saat sholat berjamaah dalam kitab Tabyin al-Haqa'iq karya
Al-Jailai. Kemudian mazhab Maliki juga berpendapat demikian, terdapat dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani karya Syekh Nafrawi. Juga mazhab Syafi'i berpendapat demikian dalam kitab Al-Majmu' karya Syekh An-Nawawi. Juga pendapat mazhab Hambali terdapat dalam kitab Al-Insaf karya Al-Mardawi. Kemudian pendapat kedua yang menyatakan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf hukumnya wajib. Ulama-ulama yang berpendapat demikian antara lain yaitu adalah pendapat Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Nanti dicek halaman dan jilidnya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 207. Kemudian Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Al-Bukhari jilid 5 halaman 255 dan Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam jilid 2 halaman 29. Ulama yang mewajibkan meluruskan dan merapatkan shaf tersebut berhujjah atau merujuk pada dalil yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari yang berbunyi sawu sufufakum, luruskan dan rapatkanlah shaf kalian, fa inna taswiyatas sufufi, karena sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf min iqamatis shalah adalah bagian dari tegaknya salat. Inilah yang kemudian menjadi alasan hujjah argumentasi pendapat ulama yang mewajibkan meluruskan dan merapatkan shaf. Kemudian hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hazm. Beliau berkata, taswiyatus shaf, meluruskan dan merapatkan shaf, idza kana, apabila min iqamatis shalah, merupakan bagian dari tegaknya salat, fahuwa fardun, maka hukumnya menjadi wajib. Lianna iqamatas shalah, sesungguhnya menegakkan salat itu fardu, karena menegakkan salat itu hukumnya fardu. Wa makana minal furudi, maka apa-apa yang merupakan bagian dari hal-hal yang wajib, fahuwa fardun. Artinya semua bagian-bagian atau unsur-unsur yang menjadikan suatu perkara menjadi wajib, maka hukumnya pun menjadi wajib. Itulah komentar Imam Ibnu Hazm dalam hadis di atas. Namun walaupun sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya meluruskan dan merapatkan shaf, sebagian jumhur ulama atau mayoritas ulama justru menyatakan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf hukumnya sunnah atau mandub, tidaklah wajib. Mereka berhujjah atau merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi aqimus shaf, meluruskan shaf fis shalah, aqimus shaf, luruskanlah shaf kalian dalam salat, fa inna iqamatis shaf, karena sungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf min husnis shalah. Artinya luruskanlah shaf dalam salat, karena lurusnya shaf itu termasuk dalam bagusnya salat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis Abu Hurairah yang di atas tadi yang saya bacakan, lurusnya shaf disebut sebagai termasuk bagusnya salat atau min husnis shalah, bukan termasuk iqamatus shalah atau tegaknya salat, bukan termasuk min iqamatis shalah, sebagaimana hadis Anas bin Malik sebelumnya. Nah, menurut ulama lafaz min husnis shalah adalah menunjukkan makna ziyadah atau tambahan setelah kesempurnaan salat. Jadi artinya lurusnya shaf
dan rapatnya shaf dalam solat bukanlah kewajiban, hanyalah afdoliyah, hanyalah keutamaan saja. Artinya menjadi suatu yang sunnah, tidaklah wajib. Nah, ada pendapat dari Imam Ibnu Battal dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari menjelaskan hadis di atas dengan berkata, hadzal hadisi, hadis ini ya dulu menunjukkan iqamatis sufuf, meluruskan dan merapatkan shaf, sunnatun mandub, sunnah mandub ilaiha, hukumnya adalah sunnah. Walaysa yafrudu, bukanlah wajib. Li'annahu law kana fardun, karena sesungguhnya jika itu menjadi wajib, lam yakul, tidak mungkin berkata alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti demikian. Fa in iqamatis sufuf, maka sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf min husnis shalah, adalah termasuk bagusnya salat. Lianna husnus syai', karena sungguhnya sesuatu yang baik, ziyadah, adalah tambahan, adalah keutamaan, ala tamamihi, atas kesempurnaan ibadah, wa dzalika ziyadah alal wujub, dan tambahan bagi kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan. Nah, berdasarkan hadis di atas tadi, berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Battal di atas, maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf itu hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Itulah dua pendapat argumen para fuqaha, para ahli fikih terkait hukum merenggangkan dan merapatkan shaf dalam kondisi normal. Lalu bagaimana dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini? Nah, dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang, maka hukum meluruskan dan merapatkan shaf secara syar'i adalah boleh, baik bagi yang berpendapat hukumnya wajib, juga yang berpendapat hukumnya sunnah. Adapun bagi ulama yang mewajibkan adanya kondisi pandemik ini beralasan karena uzur syar'i, kewajiban itu bisa ditinggalkan karena adanya uzur syar'i. Adapun sebagian ulama yang berpendapat, atau jumhur ulama, mayoritas ulama yang berpendapat bahwa hukum meluruskan dan merapatkan shaf adalah sunnah, tidak masalah, karena memang hukumnya adalah sunnah menurut pendapat mereka. Nah, itulah penjelasan mereka terkait hukum meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, bagi kita sebagai orang awam tentunya bisa mengikuti dua pendapat itu dan tidak menjadi sebuah permasalahan, karena itu perkara-perkara yang memang sudah ditabani atau sudah ditetapkan hukumnya oleh para pakar, tidak menjadi perpecahan di antara kita. Mungkin itulah kesimpulannya. Sekali lagi mohon maaf jika penjelasan ini masih kurang sempurna, mohon dikoreksi. Kepada para subscriber jangan sungkan-sungkan, bagi juga para penonton ada hal-hal yang kurang pas, silakan dikoreksi, silakan menghubungi saya. Dan sebagai penutup, saya sekali lagi sapa kepada para subscriber, terima kasih karena kalian sudah mendukung channel saya, channel YouTube saya Syahr78. Mudah-mudahan Allah membalas dengan ganjaran yang setimpal, bahkan lebih dari apa yang kalian lakukan terhadap saya. Juga kepada para penonton yang tentu juga setia menonton channel YouTube saya berharap bisa ikut berpartisipasi menggunakan telunjuknya untuk mensubscribe channel YouTube saya Syahr78. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.